Halo coy, sehat-sehat ya. Semoga sehat-sehat saja, semoga rezekinya melimpah dan juga semoga semangat dalam berkarya, semangat dalam bekerja, dan semangat dalam beraktivitas. Ya, ada yang seru, ada yang menarik. Ini tentang live-nya dan pendapatnya Solena Chaniago. Ya, di situ ada kata-kata yang menarik banget dan mungkin ya ada sindiran di situ, ada himbauan di situ, ada pendapat di situ. Ya, sah-sah saja ya. Tapi begini bro, ketika video sudah diupload ke media sosial, maka itu menjadi konsumsi publik. Maka publik berhak untuk berpendapat, publik berhak untuk setuju dan publik berhak untuk tidak setuju juga itu kan, dan tujuannya untuk mencapai kesimpulan yang valid, mungkin seperti itu ya, mungkin, atau saya salah juga karena saya juga ngawur-ngawur ngomongnya. Iya, coba kita lihat ini bagaimana pendapat Solena Chaniago ya, ada sindiran di situ ya, ada himbauan juga, dan juga ada pendapat juga tentang yang pertama adalah mungkin eh, orang Indonesia yang di luar negeri. Yang kedua adalah Anda lihat sendiri, karena saya lihat awal-awalnya saja. Kita lihat ya, dari awal ya, dari awal ya. Enggak. Jadi informasi juga disaring-saring. Jadi orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, jangan semuanya diidolakan, say. Jangan semuanya dikasih panggung. Ngerti? Karena nggak semua orang Indonesia yang hidup di luar negeri itu hidupnya enak, say. Enggak. Oh, iya, iya. Ya, ada orang Indonesia yang berlaki bule, yang bersuami bule, tetapi secara batin tidak terpuaskan, excuse me, seperti enaknya tinggal di Indonesia karena mental Indonesia. Bentar. Jangan dikasih panggung ya. Kadang karena guru mesti kalau belum tentu ya kalau orang-orang Indonesia yang di luar negeri itu apa hidupnya enak. Dan pertanyaannya begini jadinya, mungkin kalau saya boleh bertanya ya ini ya, eh, apa hubungannya antara dikasih panggung dengan hidup tidak enak kan gitu kan? Ini konteksnya di mana? Kalau memang membuat konten, membuat video kan mungkin itu hiburan, itu tutorial, itu vlog wisata menunjukkan apa daerah di mana, negara yang ditempati dan sebagainya. Tapi kalau eh, dihubungkan antara kasih panggung dengan kehidupannya, mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya? Kira-kira nyambung nggak kira-kira ya? Kita lanjutkan dulu aja Dia deh. yang kebawa ke sini, dia tinggal di luar negeri, Oh. kiblatnya tetap ke Indonesia, dan itu culture clash. Misalnya gini, Indonesia kan sedikit agak show off ya, sedikit agak pamer kan, itu udah tradisi kita kan, misalnya. Tinggal di luar negeri, tinggal di Jerman misalnya, dapat suami Jerman misalnya. Orang Jerman itu dan orang Belanda, Jerman atau Belanda itu terkenal dengan orang-orang yang perhitungan, terkenal dengan orang-orang yang perhitungan. Mau kayak di Belanda nih, di Belanda orang mau kaya sekalipun itu masih naik sepeda gitu. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah yang di Belanda, apakah yang di Jerman sana begitu, suami atau istri-istri Anda memang di sana itu pelit-pelit, perhitungan dan sebagainya, atau bagaimana gitu kan? Ya, silahkan berpendapat ya mungkin ya. Jadi inilah yang menjadi menarik sekali di sini jadi ya. Kesimpulannya itu ya. Solena menyimpulkan bahwa di Jerman dan di Belanda itu ya perhitungan-perhitungan katanya seperti itu kan ya. Lanjutkan dulu aja deh. Nah, ada orang Indonesia misalnya dapat suami Belanda, anggaplah suaminya itu tidak kaya misalnya. Tetapi ada suaminya biasa aja, tapi ada jiwa pengen show off, itu berkecamuk, say. Ini aku nggak ngomongin Bima, aku ngomongin yang lain nih, bukan ngomongin Bima. Gak ngomongin yang lain. Yang lain siapa sih itu Solena? Jadi penasaran.
Jadi penasaran. Jadi yang lain itu siapa, Pak? Lanjut dulu aja deh. Jadi banyak orang Indonesia yang agak miring-miring, tinggal di luar negeri juga banyak, say. Ya. Miring-miring begini. Miring-miring begini. Jadi kesimpulannya, tapi nggak semua, jangan salah artikan, nggak semua. Jadi kesimpulannya, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri bercuap-cuap di sosial media, di YouTube, segala macam. Kalau seandainya tidak memberi manfaat, tidak membawa aura energi yang baik terhadap audiens, jangan dikasih panggung. Oh, maksudnya begitu ya. Iya. Ngomongin general maksud aku. Enggak. Iya, jadi paham. Jadi yang awal tadi rentetannya yang ini tadi ya. Jadi jangan dikasih panggung ya. Ketika tidak memberikan manfaat, saya setuju juga kalau masalah itu. Tapi ketika mereka yang di luar negeri itu membuat video itu, saya kira ya ada manfaat lah sedikit-sedikit. Misalnya ketika jalan-jalan ngevlog gitu kan ya, ada yang mungkin menceritakan di negara ini nih seperti ini, caranya seperti ini, saya kira juga bermanfaat juga gitu kan ya. Yang nggak bermanfaat itu mungkin kalau ini curhat tentang privasinya, atau curhat kepada netizen sama nangis-nangis menjelek-jelekan pasangannya, itu saya kira itu yang tidak manfaat. Saya kira seperti itu. Atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ya, jadi manfaat dan tidak, saya setuju. Harus cari-cari yang manfaat, gitu kan ya. Dan saya yakin kalau teman-teman yang di luar negeri, yang siapa saja yang bermanfaat, channelnya banyak yang bermanfaat, karena ya buat channel juga dipikirin ini kalau dilihat bagus nggak. Lain kalau ya seperti itu yang saya katakan itu ya. Kita lanjut dulu aja deh. Jangan dikasih panggung ya. Nah, Siapapun itu, hanya karena dia domisili Switzerland, domisili Antartika, it doesn't matter gitu ya. Ya untung saya aja domisili di Ethiopia saya itu. Jadi kalian yang tahu gimana Indonesia, kalian yang tahu kita yang di luar ini, kita yang jarang-jarang pulang kayak aku ya. Aku hati-hati kalau ngomongin mengenai Indonesia, agama, politik, kultur Indonesia, aku hati-hati. Tapi aku bisa memberikan apa sih saya? Aku bisa ngeliatin, ngasih informasi mengenai budaya di sini, kultur di sini, aku bisa. Cuman kalau ini sepakat, bro. Kalau ikut campur dengan urusan Indonesia aku nggak tinggal di situ. Iya. Nonton berita Indonesia aja udah jarang. Berita Indonesia sama sekali, sama sekali nggak pernah nonton berita Indonesia kayak apa? Nah itu, ya langkah baiknya kalau tidak membahas tentang politik Indonesia, budaya yang bergejolak di Indonesia, terus agama di Indonesia, karena juga nggak jarang nonton TV, jadi materinya nggak ada dan bahannya nggak ada di saya. Maaf kalau salahkan ya, kalau memang saya salahkan ya, karena nggak ada bahan, ini seperti itu juga ya. Kita lanjut dulu. News Metro TV nggak pernah nonton, jadi aku nggak tahu. Ya, karena itu bahannya nggak ada mungkin ya, teman-teman yang ya. Jadi kalian yang tinggal di Indonesia bukan berarti kalian di bawah orang-orang yang tinggal di luar negeri. Setuju, kalau ini setuju. No. KTP di konteks itu saya setuju sekali. Jangan maksudnya kita merasa di bawah mereka yang di luar negeri, jangan. Ya kita sama karena sama manusia gitu kan. Setuju banget kalau di pendapat ini, saya setuju banget dan saya sepakat. Masih Indonesia, aku nggak punya lagi KTP sayang, aku punya paspor. Daily Life bertanya, kan demokrasi unik setiap individu warga Indonesia. Bener, ini setuju. Melindungi hak-hak bebas berbicara. Kan demokrasi unik setiap individu warga negara Indonesia dilindungi hak-hak bebas berbicara. Memang iya, kita nggak ngelarang orang berbicara. Sepakat. Saya cuma bilang, audiens, kamu memilihnya ya hati-hati, milih tontonan gitu, aku bilang. Kalau mau nyari informasi dari channel-channel yang benar, dari sumber-sumber jurnalistik yang benar, ya.
dari wartawan-wartawan yang legit sumbernya gitu. Jangan potongan-potongan Google dijadiin sebuah narasi. Semua orang juga bisa begitu gitu. Kecuali orang udah Sepakat, sepakat. Kalau ini masalah kadang-kadang memang di sosial media itu banyak yang hoax, teman-teman ya. Saya sepakat dalam hal ini, saya sepakat karena ada potongan-potongan terus narasinya ngawur-ngawur, asal ngarang supaya view-nya banyak, itu banyak banget. Setuju sama Solena kalau hal ini saya. Kita lanjut lagi gini. wartawan profesional kerja di news channel ini, kerja di news channel ini, itu nggak apa-apa jadikan acuan. Banyak orang sok pintar sekarang, banyak. Iya, iya. Bukan berarti aku pintar, enggak. Iya, Tapi iya. yang kulihat banyak orang sok pintar di internet. Wah, ngomong sok pinter tapi lihat saya nih Solena ini. Iya. Eh, saya bukannya sok pinter, saya ini memang bodoh dan sok bodoh begitu. Oke, keren ya. Jadi ada cuplikan-cuplikan. Ya begitulah memang ya. Seperti yang dikatakan Solena tadi, setiap warga negara itu berhak untuk berpendapat, berhak untuk mengungkapkan pendapat. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada itu ya. Jadi itu menjadi acuannya Solena. Jadi boleh saja dan setiap orang teman-teman netizen juga berhak untuk menyangkalnya, tapi dengan apa ya, dengan prinsip bahwa menyangkal dengan hal yang general juga, jangan pada akhirnya menyangkal terus menjurus ke hal yang privasi, itu juga nggak boleh. Saya setuju dengan hal ini, tapi ada hal-hal yang lain yang mungkin ya menggelitik juga ya, tapi nggak masalah juga, itulah pendapat dan kita harus menghormati pendapat orang lain itu menurut saya. Dan pertanyaan yang terakhir, Bro, kira-kira siapa yang disindir ini? Kalau memang ada yang disindir, tujuan menyindirnya ini untuk apa? Mengapa sampai menyindir? Ada indikasi apa sampai menyindir? Seandainya ada yang tersindir ini, gitu kan ya. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Keren pendapatnya Solena. Saya ada yang setuju dan saya juga ada yang tidak setuju. Tapi itulah demokrasi. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video yang lebih seru, lebih serem, dan juga lebih menakutkan. Kayak hantu aja gitu ya. Salam sehat untuk kalian semuanya ya.